إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kalimat wa yadhkuruna masailal asma wal ahkam. Mereka para ulama ahlus sunnah membahas tentang masalah-masalah nama-nama dan ahkam. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah diimani sebagaimana apa adanya. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Asy'ariyah, beda dengan Qadariyah, apalagi Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena mereka lebih sikah dengan logikanya, nuraninya, dengan mengatakan, masa Allah punya tangan kayak kita? Masa Allah punya wajah kayak kita? Masa Allah punya jari kayak kita? Masa Allah berada di satu tempat kayak kita? Berarti Allah butuh tempat dong. Padahal yang bilang aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, yang bilang begitu siapa? Allah sendiri. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Allah yang mengatakan seperti itu. Apa orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan mau menolak ayat itu? Berani menolak ayat itu? Tentu tidak berani. Mereka tidak berani coret ayat itu, buang ayat itu, musnahkan ayat itu, bekukan ayat itu, nggak berani. Beraninya bilang, mereka hanya berani bilang, apa? Takwil ayat itu. Harus kita takwil ayat itu. Ya. Sebetulnya kalau mau jujur, mereka bukan mentakwil ayat itu, tapi mentahrif, merubah-rubah. Yang dimaksud tangan di situ adalah kekuasaan. Lalu kita ganti tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Allah mengatakan, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Berarti, aku telah menciptakan Adam dengan kedua kekuasaanku. Apa maksudnya? Apa maksudnya dua kekuasaan? Berarti sia-sia ucapan Allah ini. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa? Diam. Allah bilang tangan ya tangan, Allah bilang wajah ya wajah. Allah bilang bersemayam di atas arsy ya di atas arsy, dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat diikuti oleh Ahlus sunnah wal jamaah lebih sikoh kepada ayat daripada logikanya. Lebih sikoh kepada dalil daripada nuraninya, perasaannya. Kalau pakai perasaan, iya. Masa Allah menampakkan betisnya? Masa Allah tertawa? Melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat. Berbicara tentang Allah, jangan pakai logika, akal, nurani. Nggak akan bisa. Kalau mau pakai logika, akal, itu berbicara tentang
orang tua, mertua, teman, tetangga. Kira-kira kalau saya ngomong begini dia tersinggung nggak ya? Itu tetangga atau mertua atau orang tua manusia. Kalau Allah tidak. Kalau saya ngomong begini Allah tersinggung nggak? Nggak akan ada jawabannya. Ya. Kalau saya bilang begini Allah senang apa marah ya? Nggak mungkin ada jawabannya. Kecuali Allah sendiri yang menjawab. Kalau orang tua, mertua, tetangga, teman, kita bisa mikir. Kita bisa mengira-ira. Allah nggak bisa. Ya. Yang Allah sukai ketika 1 Syawal itu apa ya? Makan apa jangan makan? Bisa jawab antum? Nggak ada. Akal, logika, profesor, doktor, siapa nggak bisa jawab. 1 Syawal itu bagusnya makan apa nggak makan, puasa apa makan, nggak ada yang tahu. Kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu lewat lisan Nabi SAW, jangan kalian puasa di hari 1 Syawal. Padahal 1 Syawal dengan 30 Ramadan bedanya apa? Beda sehari. Ya. Cuacanya, mataharinya, langitnya, buminya sama. Nah, itu. Berbicara tentang Allah, jangan pakai logika, akal nurani. Nggak sampai. Berbicara tentang Allah, harus pakai dalil. Jangan pernah keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Lihat saudara-saudara kita hari ini. Habis akal, logika, nurani, padahal sedang berbicara tentang Allah. Oh, kalau begitu nanti nggak masuk akal dong. Kalau begitu Allah begini dong. Kalau begitu. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun dong. Karena sepertiga malam itu selalu ada di muka bumi ini. Lihat. Berbicara tentang zat yang maha tersembunyi, maha gaib, pakai logika akal, nggak akan nyambung. Nggak akan bisa, nggak akan benar. Satu-satunya cara yang benar untuk berbicara tentang Allah, mengetahui sifat Allah, hanya satu, yaitu wahyu, dalil, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cara lain? Nggak ada. Ya, kecuali tadi berbicara tentang sewa menyewa, jual beli, bolehlah. Walaupun itu sabda Nabi, akal kita pakai untuk memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi melarang kita mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar? Akal kita bisa menjawab. Iya kan? Kalau kenapa kita disuruh melempar jumroh, mencium hajar aswad, tayamum, wudu, akal kita tidak bisa menjawab. Bahkan akal manusia yang paling cerdas, jenius, profesor, doktor, gak bisa menjawab. Wal wa'da wal wa'ida, janji dan ancaman. Ancaman dan janji. Dalam Al-Quran penuh dengan ancaman, janji, ancaman. Ada bidadari cantik di surga. Ada istana megah di surga. Ada sungai yang mengalir padahal tanpa parit di surga. Dan sungainya itu berasa susu, madu, khamar. Apa ini? Janji. Ada pohon zakum. Ada cairan tinatul khabal. Perasan keringat penduduk neraka. Ada duri dimakan oleh ahlun nar. Ada yang berenang di sungai darah. Ada yang direbus.
Ada yang kakinya ditaruh di atas, kepalanya di bawah, dipukul dengan batu. Keluar darah dan nanah dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya. Apa ini? Ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah berisi kalau tidak janji ancaman, kalau tidak ancaman janji. Buat siapa ancaman? Orang-orang kufar, ahlul maksiat. Buat siapa janji? Kaum muslimin, ahli taat. Dan janji. Ya. Bukan sebuah kepastian, kecuali disabdakan oleh Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah. Ada 10 orang disebut secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka pasti masuk surga. Adapun Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Syekh bin Baz, Al-Albani, tidak ada kepastian dalam wahyu. Apalagi kita semua. Maka kita hanya bisa berdoa, memohon, merengek, berharap, tidak boleh memastikan. Yang boleh kita pastikan tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Bilal, umumnya para sahabat, boleh kita pastikan. Adapun di luar sahabat, kita hanya bisa memohon, berharap, berdoa. Maka hati-hati, jangan memakai alif lam. Jangan memakai alif lam. Karena alif lam dalam kaidah bahasa Arab sebuah kepastian. Apa misalnya asy-syahid, al-maghfur, al-marhum. Ini pakai alif lam. Artinya pasti, dia pasti mati syahid, dia pasti diampuni, dia pasti dirahmati, al-marhum. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kecuali para sahabat tadi. Maka gantilah al-maghfur dengan ghafarahullah. Semoga Allah mengampuni beliau. Gantilah al-marhum dengan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Ya. Gantilah asy-syahid, dia pasti mati syahid, diganti semoga Allah berikan kepada beliau syahadah. Tidak boleh memastikan dengan alif lam. Ada sebagian saudara-saudara kita, terutama dari kalangan anak muda, yang terburu nafsu karena cintanya kepada tokohnya dan meninggal dalam keadaan dakwah jihad, lalu digelari asy-syahid, al-maghfur, al-marhum. Tidak boleh. Haram. Bahkan ikut jihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sepulang perang Uhud, beberapa sahabat mengatakan si fulan syahid, si A syahid, si B syahid, si C syahid. Nabi menyetop, hentikan. Tahu dari mana kalian? Padahal perang bersama Nabi, berada di pasukan Islam, membela Islam dan mati. Syahid dong mestinya, tapi Nabi tidak boleh. Ya. Ada seseorang yang oleh Nabi dikatakan geledah di badannya. Setelah digeledah ada abaah. Ya pakaian yang tidak seberapa, ya pakaian semahal-mahal pakaian seberapa sih? Itu disembunyikan. Itu bagian dari ghanimah. Kata Nabi, ini yang menghalangi dia masuk surga. Ini yang menghalangi dia masuk surga. Apa? Menyembunyikan harta kaum muslimin. Ghanimah itu kan harta kaum muslimin. Istilah kita
duit rakyat, gitu. Kok diambil, dimanfaatkan secara pribadi, ya? Maka itu menghalangi dia masuk surga. Padahal jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kirkiroh namanya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jangan sampai nanti salah satu dari kalian bertemu aku di padang mahsyar dalam keadaan kalian menggendong kambing. Menggendong kambing, dan kambing itu nggak mau diem. Malu sekali dia. Dan berat sekali menggendong kambing. Lalu aku berkata di padang mahsyar itu, bukankah dulu pernah aku sampaikan kepada kalian, jangan sampai nanti kalian bertemu dengan aku dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Itu kambing, sapi, rampasan perang, bukannya dikumpulkan untuk dibagi, malah disembunyikan, dikentit, diambil sendiri, dikorupsi istilah sekarang. Ya. Ada yang menggendong sapi, ada yang menggendong unta hari itu. Ya. Kira-kira nanti ada nggak yang menggendong semen 1 truk? Ada tentunya. Ini semen ini mestinya buat pembangunan, tapi dia jual. Uangnya masuk rekening dia. Dan ini bukan 1-2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah janji dan ancaman. Sekali lagi namanya janji. Bukan sebuah kepastian, maka kita masih harus tetap merengek, memohon, berharap-harap cemas, bukan memastikan. Itu pahala. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, jihad kita, kita masih harus berharap, bukan memastikan. Karena amal yang kita lakukan belum tentu diterima. Wudu sudah, mandi junub sudah, rukuk sujudnya sudah sesuai sunnah Nabi, bacaan-bacaannya semua sesuai sunnah Nabi, dari takbir sampai salam. Dengan demikian, pastikah kita dapat pahala? Pastikah salat kita diterima? Belum tentu. Belum tentu. Pastikah sah? Pasti. Kan kita sudah dikasih tahu oleh Allah lewat lisan Nabi SAW, kalau salat kalian ingin sah, pertama, bebas dari hadas besar, bebas dari hadas kecil, menghadap kiblat, menutup aurat, takbiratul ihram, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, kita sudah belajar. Dan sabda Nabi itu sudah kita amalkan dari takbir sampai salam. Sahkah? Sah. Pasti? Pasti. Diterima? Belum tentu. Dapat pahala? Belum tentu. Ya. Karena sekali lagi, setiap kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ada berapa tujuan? Masih ingat? Ada berapa tujuan? Ada 2 tujuan. Setiap kali kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, melakukan kewajiban-kewajiban, ada 2 tujuan. Tujuan pertama? Tujuan pertama, menggugurkan kewajiban. Agar kita dicatat sebagai orang yang sudah sholat duhur, sudah sholat asar, sudah bayar zakat, sudah menunaikan haji, dan seterusnya. Tahukah kita kalau kewajiban itu sudah gugur? Harus tahu. Enggak tahu dosa, harus tahu. Makanya harus belajar. Ya. Ketika antum pergi haji misalnya, karena satu dan lain hal, antum enggak ke Arafah. Jumroh dilempar, Hajar Aswad dicium, tawaf, sa'i, tapi enggak ke Arafah. Lupa atau enggak tahu atau apalah. Sudah gugur belum kewajiban haji? Belum. Enggak sah. Al-Hajju Arafah. Inti ibadah haji adalah di Arafah.
Walaupun cuma 1 jam, setengah jam, beberapa menit. Ini enggak ke Arafah sama sekali, tidak sah. Belum gugur kewajiban, ulang lagi tahun depan. Beda sekedar melempar jumroh, mencium hajar aswad, ini bukan inti. Artinya bisa diganti dengan diat, dam, ya. Kalau wukuf di Arafah tidak bisa diganti dengan apapun. Ya. Jadi ketahuan kan, kewajiban sudah gugur atau belum kan ketahuan. Ya, sebagaimana Umar habis mengimami sholat asar, selesai sholat, Umar sadar kewajiban belum gugur, enggak sah. Maka Umar mengulang lagi sholatnya. Lupa belum mandi, junub. Enggak sah, belum gugur kewajiban. Ya. Maka antum wajib tahu yang menyebabkan gugur kewajiban atau sahnya wudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, wajib tahu, jangan meremehkan ilmu ini. Walaupun di bawah ilmu tauhid, ilmu akidah, tapi ilmu fikih tentu penting sekali. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa ibadah kita tidak sah, belum gugur kewajiban. Antum sholat apa misalnya subuh di rumah, ini depan antum dilewatin istri, karena antum nggak tahu, nggak belajar fikih, ya, antum teruskan sholatnya, padahal batal. Ya, sebenarnya Nabi alaihi salatu wassalam batal sholat seseorang kalau dilewati 3 hal. Anjing hitam, keledai, dan wanita dewasa, wanita yang sudah haid. Kecuali pakai sutroh. Maka jangan lupa kalau sholat pakai sutroh. Kalau pakai sutroh, mau lalu lalang belasan puluhan kali, istri antum nggak masalah. Yang penting pakai sutroh. Pernah Nabi satu ketika mengimami sholat di tempat terbuka, seperti biasa beliau pakai sutroh dengan menancapkan tombak di depan beliau. Kemudian datanglah seekor kambing. Mau lewat antara beliau dengan sutroh. Mau melewati antara beliau dengan sutroh. Beliau buru-buru maju ke depan. Sampai dikatakan perut beliau hampir menempel sutroh. Dengan demikian si kambing tidak bisa lewat. Maka lewat sebelah depan sutroh ini boleh tentunya. Apa ini? Fikih. Kalau kita nggak tahu, ya, berapa kali sholat nggak sah. Kalau antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada ya, karena kan terpisah laki perempuan. Masjidil Haram, campur aduk laki dan perempuan karena muter kan, sulit untuk memisahkan. Dan ini yang melewati perempuan ya, yang sholat, ya bisa laki, bisa perempuan. Yang melewati perempuan. Bukan dibalik. Kalau perempuan sholat, berarti nggak boleh dilewati laki-laki, batal. Enggak. Seorang laki-laki tidak membatalkan sholat siapapun, walaupun tetap tidak boleh. Walaupun tetap haram. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau mereka tahu betapa besar dosanya melewati di depan orang yang sedang sholat, pasti mereka mau menunggu walaupun 40. Tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Ini menunjukkan betapa besar melewati orang yang sedang sholat di hadapannya, tentunya di tempat sujudnya. Kecuali sekali lagi ada sutroh. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah. Yang awalnya memang beliau baru tahu hadis ini dan beliau tidak sadar tentang hal ini. Bahkan seolah beliau menolak. Kata siapa? Aku pernah tiduran
di depan Nabi yang sedang sholat. Ya. Beliau lupa yang disabdakan oleh Nabi, bukan tidur, bukan duduk, tapi lewat. Kalau duduk ya nggak masalah. Di depan kita ada istri yang sedang duduk, menghadap kiblat, ya, kita sholat di belakangnya, ya tentu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Aisyah. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah melewati. Wa annal mu'mina la yukaffaru. Dan bahwasanya seorang mukmin tidak boleh dikafirkan. Seorang mukmin tidak boleh dikafirkan. Saya, antum semua ini mukmin insyaallah. Bolehkah dikafirkan? Tidak boleh. Bimujarradiz dzam. Hanya sekedar melakukan dosa, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi dan seterusnya, makan riba. Saking banyaknya riba yang dia makan, saking banyaknya zina, judi yang dia lakukan, saking banyaknya orang yang dia bunuh, lalu jadi kafir. Betul? Salah. Salah. Bahwa dosanya numpuk-numpuk, taruhlah segunung seisi bumi, mungkin, tapi belum kafir. Artinya masih ada harapan ampun, masih ada harapan surga, tidak kekal di neraka. Kalau kafir kan kekal di neraka selama-lamanya. Seluruh non-muslim, mau Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya kekal di neraka selama-lamanya. Hanya kaum muslimin yang tidak kekal di neraka selama-lamanya. Kalau Islamnya tidak batal, sekedar melakukan berbagai macam dosa. Ya. Hatta yastahillahu, kecuali dia menghalalkan dosa itu. Bagi saya zina halal, bagi saya khamr halal, bagi saya salat enggak wajib, bagi saya puasa Ramadan enggak wajib. Kafir dia. Kafir dia. Tapi sekedar tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, malah berkubang dalam berbagai macam maksiat. Tapi dia yakin, seyakin-yakinnya, kalau sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib, zina itu haram, judi itu haram. Tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsu, sebesar-besar dosa luar biasa, tapi belum kafir. Belum kafir. Dari sini tahulah kita bahwa dosa zina, khamr, judi tidak keyakinan yang salah. Tadi kan keyakinan. Bagi saya sholat tidak wajib, bagi saya zina halal. Itu kan sebuah keyakinan. Itu yang menyebabkan dia kafir. Adapun berjudi tiap malam, berzina, minum khamar, belum kafir. Belum menyebabkan dia kafir. Ya. Maka hati-hati dengan diri kita. Dengan apa yang ada di hati kita. Begitu juga kebaikan. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, ini kan luar biasa pahalanya. Kalah sama kebaikan yang ada di hati. Ya. Oleh karena itu, para tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar, itu bingung. Itu banding-bandingin. Apa sih keutamaan Abu Bakar? Jihad, kalah sama Khalid bin Walid. Kalah sama Amr bin As. Ya. Apalagi karomah. Kalah sama Umar. Umar berbicara di Masjid Nabawi, suaranya terdengar sampai ke Irak. Ya. Bahkan ada yang naik kuda di atas air dan tidak basah kaki kudanya. Abu Bakar dia bukan.
Mati syahid Abu Bakar? Abu Bakar mati syahid? Tidak. Kalau Umar jelas. Sedang mengimami sholat subuh, tusuk dari belakang. 3 hari setelah itu wafat. Utsman jelas, Ali jelas. Disabdakan langsung oleh Nabi SAW. Ketika Umar dan Utsman masih hidup, sudah dinyatakan syahid. Abu Bakar tidak syahid. Maka beberapa tabi'in ini, apa keutamaan Abu Bakar? Ya, sholatnya bagaimana? Sama. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, duhur, asar, kalau dikosor 2 rakaat. Ya, puasanya sama. 29 hari atau 30 hari, sebulan, dalam setahun. Apa keistimewaan Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Hurairah, dijawab oleh Ibnu Umar, dijawab oleh para sahabat, bahwa yang tahu adalah Allah, apa yang ada di hati Abu Bakar. Keyakinan, kesikohan hati Abu Bakar mengalahkan gunung. Luar biasa kesikohannya. Ini yang kita tidak punya. Ya. Maka apa kata Nabi tentang Abu Bakar? Jika iman seluruh penduduk bumi ditimbang, ini di luar para Nabi dan Rasul ya. Jika iman seluruh penduduk bumi ditimbang, lalu iman Abu Bakar diletakkan di sebelahnya, di anak timbang yang satunya, lebih berat mana? Imannya Abu Bakar. Apa kata Nabi? Imannya, bukan amalnya. Ya. Amalnya kaum muslimin di muka bumi dibanding dengan amal Abu Bakar, lebih banyak amal Abu Bakar? Enggak. Amalnya ya banyakan kaum muslimin lah. Ya, Abu Bakar kan beramal kira-kira 23 tahun. Ya kan? Bahkan kalau sholat kan 10 tahun. Ya. Puasa cuma 8 tahun. Ya kita semua udah puluhan tahun. Banyak dari kaum muslimin yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, dia mulai sholat dari umur 10 tahun misalnya, nggak pernah tinggal, kemudian berjamaah dan seterusnya. Ya banyakkan kaum muslimin ini daripada Abu Bakar. Iya. Jadi amalnya, sholatnya, puasanya Abu Bakar bisa dihitung. Kenapa menyebabkan keimanan luar biasa? Itu kesikohan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Itu yang kita tidak punya. Ya. Banyak dari kita amalnya luar biasa, tidak pernah tertinggal jamaah, bahkan sholat tahajud, tapi mau meninggalkan perusahaan riba mikir lama. Sudah 10 tahun nggak keluar-keluar, padahal dia sudah tahu dari 10 tahun yang lalu. Ini kita. Para sahabat, begitu tahu haram, langsung tinggalkan. Begitu tahu ini tidak boleh, langsung sami'na wa ata'na. Ini sahabat, tidak seperti kita, kebanyakan mikir. Ya. Saya kira, apalagi hari ini ya, mayoritas kaum muslimin tahu bahwa riba itu haram. Bahkan riba terkecil seperti anak menzinai ibunya. Kayatir rajulu ummahu. Seperti anak menzinai ibunya. Saya kira umumnya kaum muslimin tahu. Tapi untuk keluar berat sekali. Sulit sekali. Yaitu kita. Para sahabat langsung. Ya. Dengan satu kalimat. Rijsum min amal syaitan. Najis perbuatan setan. Dengan satu kalimat ini, para sahabat serempak. Membawa bejana-bejana, wadah-wadah, botol-botol yang berisi khamar. Ditumpahkan ke jalanan. Dengan mengatakan, intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah.
Cukup sampai di sini ya Rasulullah. Ini para sahabat. Betul-betul sami'na wa ata'na. Padahal gara-gara kalimat rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr itu najis, perbuatan syaitan, jauhi. Cuman kalimat itu. Yang kalimat itu barangkali sudah berapa puluh kali kita baca, kita lewati. Tentang riba, tentang judi, asuransi, tentang hal-hal yang haram, kita baca berkali-kali, tapi belum juga kita tinggalkan. Itulah kita. Ya. Oleh karena itu, ketika yang lain bersedekah sepertiga, seperempat, seperlima, setengah dari hartanya, Abu Bakar berapa? Seluruh hartanya. Sampai Nabi bertanya, untuk engkau dan keluargamu apa, wahai Abu Bakar? Kafanallahu wa rasuluh. Untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Saking sikohnya. Tidak mungkin sodakoh terus kelaparan. Tidak mungkin sodakoh kemudian bangkrut. Tidak mungkin sodakoh lalu menjadi sengsara. Itu yang ada di diri kita. Kita sudah ditipu oleh iblis, oleh syaitan. Awas, jangan banyak-banyak sodakoh. Nanti kamu miskin, sengsara. Siapa yang akan ingat kamu? Ya. Jangan banyak-banyak, udah sedikit saja. Kalau perlu, ya namanya sedekah kan siapa yang mau balikin, namanya juga sedekah, mendingan ke asuransi. Gitu. Kan sedekah kan 200.000 tiap bulan, udah setor aja ke asuransi. Sama 200.000 tiap bulan, ada jaminan. Ada tanda tangan di situ, ada jaminan. Kalau kamu kenapa-kenapa, sakit, ditanggung biaya rumah sakitnya. Udah ke situ, jangan sedekah. Kata siapa? Iblis, syaitan. Kata Allah Rabbul Alamin, itu judi. Jelas, bahkan bukan cuma judi. Asuransi itu isinya bukan cuma judi, masih ada dua lagi. Apa? Goror dan riba. Tiga-tiganya ada di asuransi. Saya kira, saya nggak tahu ada asuransi yang tanpa goror, tanpa riba, tanpa judi. Ya, mau apa namanya lah. Ya, mau syariah, mau syar'i. Pasti ada judinya. Ya. Judi itu tahu kan? Kalau kita menang, dia kalah. Kalau dia menang, kita kalah. Kalau kita untung, dia pasti rugi. Kalau dia untung, kita yang rugi. Itu judi seperti itu. Nggak mungkin judi kedua belah pihak untung. Kedua belah pihak rugi. Nggak mungkin. Satu untung, satu rugi. Satu rugi, satu untung. Beda dengan jual beli. Jual beli itu yang beli untung. Dapat barang yang dia inginkan. Walaupun mungkin agak mahal. Yang jual untung dapat uang yang dia inginkan. Nah, itulah jual beli, saling menguntungkan. Yang satu butuh uang, yang satu butuh barang. Ya. Kalau asuransi, tidak. Saya setor 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan. Baru setor 2 kali, 400.000, tiba-tiba saya sakit. Biaya rumah sakitnya 20 juta. Ditanggung oleh pihak asuransi. Saya menang, dia kalah. Saya untung, dia rugi. Ya, rugi dia, orang baru dapat 400, sudah harus membiayai 20 juta. Sebaliknya, saya store 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 tiap bulan sampai misalnya 10 tahun. Saya nggak sakit-sakit. Ya, dia menang, saya kalah. Tahu gini ngapain store? Orang saya sehat terus, ya kan? Saya rugi 200.000 tiap bulan kali 12 kali 10, berapa itu? Ya kan? Dia dapat. Walaupun mungkin saya dapat kembalian 50%, 60%, tetap aja rugi. Dia yang untung. Begitu judi. Ya. Ada goror. Ya. Ada gorornya.
Dari uang 200.000 yang saya setorkan tiap bulan, saya dapat berapa? Enggak tahu. Tergantung nasib nanti. Itu gharar. Kalau jual beli kan enggak begitu. Ya. Kalau saya bayar 1 juta, saya dapat berapa biji, saya dapat berapa kilo, ada jawabannya. Ya. Gharar ini haram. Ya. Tepat ya? Silakan. Azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.